Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Kristianti dari Stikes Medistra Indonesia, Prodi D3 Kebidanan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang anatomi fisiologi payudara. Ditonton ya. Anatomi fisiologi payudara. Payudara adalah organ tubuh yang terletak pada bagian bawah kulit dan di atas dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk menutrisi bayi. Yang kedua, ada struktur anatomi payudara bagian luar. Yang pertama ada korpus, yaitu badan payudara. Yang dimaksud korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Yang kedua adalah areola. Areola merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Ada banyak kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Kelenjar sebasea berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu. Bagian areola inilah yang akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. Yang ketiga ada puting susu atau papila. Puting susu dan areola adalah area payudara yang paling gelap. Puting terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat otot polos. Berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Lanjut, ada struktur mikroskopik, yaitu ada dua, ada cauda axillaris dan papilla mamae. Cauda axillaris adalah jaringan payudara yang meluas ke area aksila, dan papilla mamae adalah terletak di pusat areola mamae, setinggi kosta atau iga, yang berfungsi untuk menyalurkan ASI. Di sini ada macam-macam puting. Ada yang menonjol keluar, ada yang masuk ke dalam, dan puting rata. Yang pertama, menonjol keluar, yaitu bentuk papila ini umumnya menonjol keluar beberapa milimeter di atas permukaan areola. Ketika cuaca dingin atau terstimulasi, puting susu menjadi lebih keras dan lebih jelas. Lalu yang kedua, ada masuk ke dalam. Beberapa wanita atau pria ada yang memiliki puting masuk ke dalam. Hal ini normal dan tergolong banyak yang mengalaminya. Untuk ibu menyusui, kondisi puting seperti ini sedikit menyulitkan untuk menyusui bayinya ya. Yang ketiga ada puting rata. Selain tenggelam di antara areola, ada juga puting atau papila yang datar. Di mana ini terjadi ketika terjadi pada permukaan papila rata-rata dengan kulit areola. Tenang, kondisi ini tidak berbahaya alias normal. Papila rata bisa terjadi di salah satu payudara atau bisa jadi di keduanya. Lalu di sini ada struktur anatomi payudara bagian dalam. Jaringan adiposa ada lobus dan lobulus, saluran susu, dan ductus atau saluran ASI. Jaringan adiposa yaitu sebagian besar payudara wanita terdiri dari jaringan adiposa atau yang biasa disebut sebagai jaringan lemak. Terdapat bukan hanya di payudara tapi di beberapa bagian tubuh lainnya. Pada payudara wanita, jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita satu dengan lainnya. Jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Lalu yang kedua ada lobulus, lobus, dan saluran susu. Lobus merupakan kelenjar susu, salah satu bagian dalam penyusun korpus atau badan payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil produksi susu. Lobulus yang berkumpul kemudian membentuk lobus. Dalam satu payudara wanita umumnya terdapat 12 sampai 20 lobus. Ductus atau saluran ASI yaitu merupakan saluran kecil yang berfungsi menyalurkan ASI. Lalu di sini ada struktur mikroskopik, yaitu ada alveoli, ampula, dan persyarafan. Alveoli itu yaitu unit terkecil yang memproduksi susu. Setiap alveolus dilapisi oleh sel-sel yang menyekresi air susu. Disebut acini yang mengekstraksi faktor-faktor dari darah yang penting untuk pembentukan air susu. Dan ampula adalah bagian dari ductus lactiferus
yang melebar yang merupakan tempat penyimpanan air susu. Ampula terletak di bawah areola. Di yang ketiga ada persyarafan. Fungsi payudara terutama dikendalikan oleh aktivitas hormon. Tetapi kulitnya disarafi oleh cabang-cabang nervus thoracalis, juga terdapat syaraf simpatis, terutama di sekitar areola dan papila mamae. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau materi yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.